Pemirsa, kita akan menyaksikan konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung pada sore atau pada malam hari ini, pemirsa. Dan berikut adalah pernyataan dari Kejaksaan Agung. Pemirsa, saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah melakukan konferensi pers terkait dengan dugaan suap hakim kasus Ronald Tanur. Sebelumnya dikabarkan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR diperiksa di kantor Kejati Bali terkait dengan kasus dugaan suap vonis bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Gregorius Ronald Tanur. Dan pihak Kejaksaan Agung kemudian membawa ZR dari Bali ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Kami harus membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Itu harus kita pahami bersama. Oleh karenanya kami mohon dimaklumkan untuk itu. Kemudian bahwa kami tegaskan Kejaksaan tidak sedang dalam menggunakan panggung dalam perkara ini, tetapi agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan melalui media. Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi satu penegakan hukum murni yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Jadi supaya tidak bias di masyarakat. Oleh karenanya, apa dan bagaimana substansi terkait dengan keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini, teman-teman media, mari kita secara seksama mengikuti hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Dan terakhir saya sampaikan, mohon kepada teman-teman media, persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Ya, kami akan jelaskan secara terbuka pada forum ini, supaya besok kita bisa libur. Ya. Baik, ya. Kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media massa pada malam hari ini yang hadir, saya akan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus terkait dengan peristiwa atau perkara suap terhadap 4 tersangka yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik
mengembangkan perkara, dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permukaan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah.
Setelah itu uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat, untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74.494.427 rupiah. Maaf, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hongkong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam, kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink, 12 keping emas logam mulia, satu keping emas logam mulia yang beratnya 50 gram, satu buah dompet pink garis yang berisikan
7 keping emas logam mulia Antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram, 1 dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT Antam beratnya 1 kg, 1 buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond, 3 lembar kwitansi toko emas, ya. Kemudian untuk penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, tempat ZR menginap, ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 4.900.000 rupiah. 1 ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000. 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 1.925.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang elektronik berupa HP milik tersangka ZR. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, ZR selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56/F.2 /10/2024. Kemudian saudara LR selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka permufakatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 60/F.2/FD.10/2024 terhadap tersangka ZR tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap tersangka LR dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga memberikan suap pada 3 tersangka sebagaimana telah saya umumkan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka diduga melanggar untuk ZR yaitu pasal 5 ayat 1, Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12 huruf B besar Junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk tersangka LR dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1, junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian press release yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan yang sudah memberikan keterangannya. Barangkali sangat lugas, lengkap ya. Namun apabila masih ada hal-hal yang ingin didalami, silakan. Pak Ilham, Pak, dari Jawa Pos, terima kasih Pak melakukan pengungkapan ini. Yang pertama Pak, melihat begitu besarnya barang bukti ini, perlu dipastikan apakah ini kasus Markus yang terbesar diungkap oleh Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Yang kedua terkait apakah tersangka ini mengumpulkannya dari beberapa kasus. Berapa lama dia mengumpulkan uang yang hampir 1 triliun ini Pak, dan dari berapa kasus. Yang ketiga terkait TPPU-nya Pak, apakah juga kemudian dikejar aset-aset lain yang mungkin sudah menjadi tanah, menjadi rumah, dan sebagainya. Begitu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Ya, cukup. TPPU-nya belum. TPPU belum. Kita lihat perkembangannya. Kami belum sangat TPPU. Ya, kita lihat perkembangan. Ya, Mbak ini dulu. Biar berganti dia. Saya Unggawan dari Kompas TV, Pak, menyambung pertanyaan dari Mas tadi. Bapak juga bilang kan ini dikumpulnya dari tahun 2012 ya. Apakah dari Kejagung juga akan melakukan pendalaman kasus dan juga mencari gitu dari mana saja dia mendapatkan uangnya, begitu ya Pak ya. Terus Ya pemirsa, itu tadi konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung di mana Dirdik Jampitsus Kejagung RI Abdul Qahar menyampaikan ada 4 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dan terakhir ada 1 orang mantan pejabat Mahkamah Agung yaitu mantan Kabadiklat Hukum dan Peradilan yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara. Dan juga pada kasus ini diduga ZR yang merupakan tersangka ini melakukan permufakatan jahat dengan pengacara dari Ronald Tanur terkait dengan pengurusan perkara. Dan juga dilakukan untuk melakukan suap atas kasus Ronald Tanur yang menyampaikan atau menyatakan Ronald Tanur ini bebas di pengadilan negeri, kemudian juga saat dikasasi menyatakan Ronald Tanur ini tidak bersalah hingga dikasasi. Dan demikianlah breaking news hari ini pemirsa, saya Diandra Mukni undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.